BTTH Kaisar Api, episode 456. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Guru, melihat tubuh emas itu, Xiaoyan merasa lega, dan segera menghela napas berat, menatap sosok emas di kejauhan dengan wajah tercengang. Yaoji, apa yang sedang kau lakukan? Bukankah menindas muridku sama saja dengan menindas muridmu? Sosok emas itu tampak tersenyum namun sebenarnya tidak tersenyum, lalu memimpin penguasa kuno dan kaisar untuk terbang bersama menuju Xiaoyan. Napas api yang melimpah membuat Xiaoyan merasa sangat bertenaga. Jika aku tidak melakukan ini, maukah kamu keluar? Yang mulia Raja Suci. Melihat sosok emas itu muncul, Yaoji menghilangkan rune ungu di tangannya, dan segera berjalan menuju sosok emas itu dengan malas, dengan amarah yang kuat dalam ucapannya. Atau cemburu. Kakak kedua, apakah kamu baik-baik saja? Tanpa halangan dari rune ungu, Xiaoyi bergegas kembali untuk menjemput Xiaoyan dan berkata dengan cemas. Lagu apa yang kamu nyanyikan? Xiaoyan dan Xiaoyi tercengang. Anak bodoh. Yang mulia Yaoji telah membuka jalan menuju istana spiritual untukmu. Sekarang kekuatan jiwamu telah mencapai periode Huayuan akhir, dan sebentar lagi kau akan melangkah ke alam perjalanan spiritual. Tidakkah Anda berterima kasih kepada Yang Mulia? Sosok keemasan itu mengelus janggutnya yang berkobar indah dan berkata sambil tersenyum. Murid Xiaoyan, sampaikan terima kasih kepada Yaoji, Yang Mulia. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia langsung terkejut, karena istana spiritual di dalam tubuhnya telah memenuhi lantai 6, dan sekarang kekuatan elf itu benar-benar menembus ke tahap akhir alam Huayuan hanya dengan pukulan acak Yaoji barusan. Karakter seperti apa ini? Tuoshe, apakah kamu masih tahu cara tertawa? Yaoji terus berceloteh tanpa henti, tetapi gestur menunjukkan kasih sayang itu tidak bisa luput dari tatapan Xiaoyan. JR, ini semua salahku selama bertahun-tahun, aku telah menderita karenamu. Saat itu, Tuoshe Jingying meraih tangan ramping Yaoji, dan berkata dengan wajah penuh rasa bersalah. Anda, Yaoji awalnya ingin marah, tetapi terkejut dengan tindakan Tuoshi, dan kemarahan di wajah cantiknya dengan cepat mereda. Baiklah, sekarang kau dan aku hanyalah dua wujud energi. Aku serahkan kata-kata ini untuk kau sampaikan langsung kepadaku saat kita bertemu. Namun, Yaoji tidak menerima kebohongan semacam itu, dia melepaskan diri dari genggaman Raja Suci, matanya yang indah dipenuhi dengan sedikit kebanggaan. Orang ini adalah muridku, dan dia juga keturunan klan Xiao, beberapa anggota klan Xiao yang tersisa. Melihat sikap Yaoji seperti itu, Raja Suci tidak bisa memaksa, jadi dia hanya bisa menggelengkan kepala dan berkata, Kingguan, bahkan orang kuat seperti dirinya yang berdiri di puncak dunia 1000 agung pun tak berdaya. Haha, muridmu, muridmu, muridmu. Di alam pertama Fenjue, apakah pola suci itu terkondensasi untuk pertama kalinya? Lalu, jenis asteris apa yang kau berikan padanya? Penguasa kuno yang telah hancur. Beberapa barang tak berguna yang beraneka ragam. Dan si bajingan itu, Xiao Yuntian, yang meninggalkan sisa api suci untuk keturunan keluarganya. Yaoji, yang awalnya memiliki emosi yang stabil, mendengar kata-kata Tuoshi, amarahnya meluap dan terlihat jelas rasa jijik di mata cantiknya. Ketika Xiaoyan dan Xiaoyi mendengar kata-kata itu, mereka tak kuasa saling pandang. Mereka sama sekali tidak berhak berkomentar tentang kata-kata seorang tokoh kuat setingkat ini. Namun, juga sangat jelas bahwa Kaisar kuno Tuoshe adalah Raja Suci yang terkenal di dunia. Dan dilihat dari spekulasi mereka berdua barusan dan situasi saat ini, tampaknya hubungan antara Yang Mulia Raja Suci dan Dewi Yaoji sangat rumit. Apakah benar seperti yang mereka duga? Raja Suci, ya Tuhan, Bunda, batuk-batuk, dimarahi oleh Yaoji seperti itu, Raja Suci tidak menunjukkan sedikit pun amarah, dan segera menatap Xiaoyan dengan sedikit permintaan maaf. Dengarkan penjelasan saya, ini juga tidak mungkin. Tentu saja kami bisa membantunya lebih banyak, tetapi dalam hal itu, berita kami akan lebih mudah terbongkar. Pada saat itu, kata-kata Raja Suci memiliki makna yang sangat mendalam dan tak terjelaskan.
Bagaimana apanya? Yao Ji juga orang yang berbakat, dan dia sangat cerdas. Ketika Seng Yan mengatakan ini, dia juga menyadari sesuatu. Selama Perang Dunia Pertama, ras alien adalah musuh utama kita, tetapi pada akhirnya, setelah kita membayar harga yang sangat mahal di dunia, kita tetap berhasil mengusir mereka. Namun demikian, klan Xiao dan beberapa ras lain yang berada di puncak dunia seribu besar semuanya telah disegel dan dibunuh, dan para tokoh kuat yang tersisa hanya bisa bersembunyi dalam diam dan menunggu masalah ini muncul ke permukaan. Sang Raja Suci berkata, seolah-olah ada makna tersirat dalam kata-katanya. Maksudmu, ada seseorang yang mengendalikan semua ini dari balik layar. Ketika Yao Ji mendengar kata-kata itu, dia langsung curiga. Dia belum pernah menemui hal seperti itu sebelumnya. Sulit untuk mengatakannya sekarang. Nak, ini adalah sisa kekuatan terakhir yang kumiliki. Jika kita melewatkannya, mungkin ini akan menjadi pertemuan terakhir kita. Raja Suci tiba-tiba menatap Xiao Yan dan berkata, Senior, bagaimana saya bisa menemukan Anda? Inilah yang paling dikhawatirkan Xiao Yan. Dengan hubungan antara Raja Suci dan klan Xiao, selama salah satu dari mereka ditemukan, saya khawatir hal-hal selanjutnya akan menjadi sangat mudah. Neraka. Tapi Anda harus ingat, waspadalah terhadap orang-orang yang berada di pusat dunia manusia, dalang di balik semua ini tampaknya berasal dari mereka. Mata Raja Suci dipenuhi dengan kedalaman yang tak terbatas, dan dia segera mengungkapkannya. Murid itu tahu. Xiao Yan mengangguk. Jangan khawatir, meskipun kita terkekang oleh segel, kita tidak akan mati dalam waktu dekat, dan kita disegel oleh diri kita sendiri. Bahkan dalang di balik layar pun akan kesulitan menemukan kita. Tapi sekarang alien mengincar mereka, mereka bisa dengan mudah kembali menjadi preman di balik layar. Begitu alien menyerang, dunia juga dalam bahaya, jadi kalian butuh waktu lebih cepat untuk meningkatkan diri. Tanpa kekuatan reinkarnasi, kau tak bisa menyentuh api suci tingkat ketiga. Bahkan jika kau mengkultivasi Burning Jue, kau akan hancur secara fisik dan mental. Dengan kekuatanmu, jika kekuatanmu tidak berada di tengah tingkat reinkarnasi, kamu tidak akan mampu menyentuh puncak dari 1000 dunia yang agung ini, dan kamu tidak akan mampu pergi ke alam baka. Raja Suci Zaidu berkata, itulah dia, muridku yang bodoh, sampai jumpa di dunia bawah. Suara itu meredam, dan sosok Raja Suci menghilang. Santo, panggil aku yang mulia. Xiao Yan baru saja ingin berbicara ketika ia mendengar respons Xiao Ji, tetapi kali ini tidak ada permusuhan dalam suaranya, melainkan sedikit kesedihan. Yang mulia, kata Xiao Yan, aku sudah tahu masalahnya. Meskipun aku memiliki niat untuk membantumu, tetapi aku bukanlah tubuhmu, dan aku tidak berdaya. Yao Ji menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu di mana jenazah Yao Ji, di mana dia. Xiao Yan bertanya dengan berani. Tubuhku berada di jurang suci yang gelap. Ini juga merupakan penjara penekan iblis kedua yang telah diwariskan secara lisan di antara umat manusia di 1000 dunia agung. Aku tahu tujuan kedatanganmu ke sini, tapi orang ini memiliki segel reinkarnasiku. Aku tidak bisa banyak membantumu kali ini. Aku akan memberikan ujian. Jika kalian dapat lulus ujian itu, aku akan memberikan kalian hadiah yang baik. Jika kalian gagal, kalian berdua tidak layak menjadi muridku. Dalam sekejap, angin berhembus kencang, dan aura luar biasa yang menempuh perjalanan selama 9 hari pun turun. Senior, tolong jelaskan kepada saya. Ketika Xiao Yan dan Xiao Yi mendengar ini, mereka segera mengepalkan tinju dan menunggu apa yang disebut penilaian Yao Ji. Di belakangku ada para elf, dan sekarang di sarang para elf, terdapat pikiran jahat yang kekuatannya setara dengan reinkarnasi 4 kali lipat, dan seharusnya kau telah melawannya sebelumnya. Saat ini, meskipun terluka parah, peti mati Patriark Elf masih ada, dan kekuatannya tetap tidak bisa diremehkan. Menurut penilaianku, kalian berdua harus bergabung untuk membunuh pikiran jahat ini dan mengambil tanda milik Patriark Elf. Sebagai gantinya, aku akan membiarkan Xiao Yi mendapatkan warisanku. Sedangkan untukmu, aku akan memberimu salah satu metode perbaikan untuk Su Shenqi. Sosok ilusi Yao Ji menatap Xiao Yan dan berkata perlahan, Su Shenqi, senjata ilahi tertinggi kedua dalam daftar artefak dunia manusia. Konon, mengendalikan penguasa ini saja sudah cukup untuk memutus siklus reinkarnasi dan membunuh dewa perang. Ketika Xiao Yan mendengar ini,
ia merasakan sensasi seperti sungai berubah menjadi laut di dalam tubuhnya. Penguasa kuno ini, yang terbentuk dari berbagai api di benua Doki, ternyata memiliki sejarah seperti ini. Hei, nak, jangan terlalu sibuk sampai lupa berbahagia. Penguasa eksekusi dewa sangatlah kuat. Bahkan dalam keadaan sempurna sekalipun, kau tidak bisa menggerakkan tangan sedikit pun sekarang. Raja suci asli, tetapi dengan kekuatan penguasa pembunuh dewa dalam wujud sempurnanya, dia membunuh ras jahat asing, dewa jahat, hanya dengan satu kaki. Aku akan memberimu metode perbaikan untuk penguasa eksekusi dewa, tetapi ada dua bagian dalam pemulihan penguasa eksekusi dewa. Setelah kedua bagian berhasil diperbaiki, diperlukan penempaan khusus untuk mengembalikan kecemerlangan hari berikutnya. Karena kau juga bisa merasakannya, penguasa abadi tidak hanya sangat hancur, tetapi juga memiliki aura yang sangat halus. Asal-usul penguasa Zushen tidak diketahui. Pendahulunya adalah apa yang ada di tanganmu. Penguasa kuno yang terbentuk dari api aneh itu hanyalah bentuk awalnya. Setelah kau selesai memperbaikinya sekali, ia juga dapat menguapkan kekuatan dahsyat yang mengguncang siklus reinkarnasi. Setelah perbaikan dan penempaan kedua, penguasa dewa akan dieksekusi, dan kemudian akan kembali ke dunia seribu besar, dan akan bersinar dengan kemuliaannya. Yao Ji menuangkan semangkuk air dingin, memadamkan panas di hati Xiaoyan, tetapi menjelaskan asal-usul artefak ilahi ini dengan jelas. Ini adalah penguasa pembunuh dewa. Setelah transformasi khusus Raja Suci, tubuh penguasanya memiliki total 7 lubang suci, dan setiap lubang suci sesuai dengan pola suci yang ditransformasikan oleh api suci. Berkah dari 6 api suci pada kalian berdua sudah cukup untuk menguapkan banyak kekuatan. Nanti, aku akan membiarkan kalian berdua untuk sementara memiliki kekuatan reinkarnasi, dan langsung memperkenalkan kalian ke peti mati elf tempat pikiran jahat bersemayam. Ingatlah, untuk menghadapi kekuatan jahat, hanya dengan berpegang teguh pada hatimu dan menaklukkan musuh dengan api suci, barulah kamu akan memiliki kesempatan untuk hidup. Kamu, apakah kamu percaya diri? Yao Ji mengangkat kepalanya, matanya yang indah tiba-tiba dipenuhi dengan gelombang kuno yang luas. Tentu saja ini misinya, ayo pergi. Xiaoyan dan Xiaoyi saling pandang, dan niat membunuh yang kuat muncul di mata mereka. Semoga kalian semua beruntung, tapi aku hanya punya satu api suci. Setelah kalian kembali dengan kemenangan, bagaimana pembagian benda ini? Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Ledakan. Energi ungu yang sangat besar itu benar-benar mengabaikan batasan kehampaan dan memindahkan keduanya ke peti mati elf emas yang dihuni oleh kepala klan elf. Pada saat itu, di dalam peti mati elf, semuanya gelap gulita, dan kekuatan jahat menyebar seperti gelombang pasang, membuat orang-orang ketakutan. Satu demi satu, monster-monster jahat itu mengamuk di kehampaan gelap ini dengan wajah tanpa ekspresi. Mereka berantakan dan berbau busuk, seperti sarang mayat gelap yang dipenuhi mayat. Wow, penguasa kuno dengan kilauan keemasan yang samar berdiri di depan Xiaoyan dan Xiaoyi, dan monster-monster gelap dan jahat itu seketika tercerai-berai. Saudara laki-laki kedua, tanda reinkarnasi di alis Xiaoyi sangat terang, dan matanya sangat serius saat dia menatap peti mati emas yang tergantung di kehampaan gelap di kejauhan. Di atas peti mati emas itu, cairan gelap yang menggeliat terus-menerus menyerap nutrisi dan memulihkan kekuatannya sedikit demi sedikit. Benar saja, dia belum mati. Xiaoyan memegang penggaris jigu dengan satu tangan, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk membangkitkan aura menakutkan di atasnya, menatap peti mati emas tepat di atasnya dan berbicara dengan ringan. Pada saat yang sama, di tangan Xiaoyan yang lain, teratai api 5 warna perlahan bergerak ke atas. Ledakan. Kekuatan gelap di atas peti mati itu mengabaikan Xiaoyan, dan melihat Xiaoyan melambaikan tangannya, teratai api 5 warna berputar, dan daun teratai yang indah dan panas tak terhitung jumlahnya berhamburan, lalu meledak menjadi aura gelap di atas peti mati emas. Wong berdengung. Semburan kabut putih muncul dari aura hitam, dan suara-suara kesedihan dan kemarahan bergema di langit dan bumi seperti lolongan binatang buas. Huho, Anda, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Saat Xiaoyan dan yang lainnya menunduk, raungan jahat menggema di seluruh kehampaan gelap, dan aura gelap di atas peti mati emas akhirnya muncul. Roh jahat bayangan ajaib, kita bertemu lagi. Kali ini, ia masih diberkati oleh kekuatan reinkarnasi. Begitu ia bergerak,
6 rune api suci kuno melesat di depan Xiaoyan. Di bawah berkah penguasa kuno dan 6 rune suci, kekuatan mengerikan yang belum pernah terlihat sebelumnya, membakar dan membersihkan dunia yang kotor ini. Susu, kali ini, tempat duduk ini pasti akan membuatmu tetap di sini. Formasi besar pikiran jahat, roh jahat bayangan iblis itu tak kuasa menahan diri untuk tidak melambaikan tangannya, dan energi hitam yang megah dan kental itu bagaikan lautan luas, seketika menyelimuti tubuh Xiaoyan dan Xiaoyi. Kamu tidak punya banyak kekuatan sekarang, untuk apa repot-repot? Mata Xiaoyan dipenuhi aura mencekik yang mengerikan, telapak tangannya terangkat, dan kekuatan tak terbatas tercurah keluar, menyebabkan seluruh dunia bergejolak. Melihat kekuatan Xiaoyan yang menakutkan, iblis bayangan itu tak kuasa menahan ilusi. Sepertinya tingkat kekuatan ini sama sekali tidak bisa dikendalikan oleh Xiaoyan. Kekuatan macam apa ini? Karena kau sudah di sini, mari kita manfaatkan ini untuk memperkaya tempat duduk ini. Melihat aura ganas Xiaoyan, terdapat seringai di wajah gelap bayangan iblis dan roh jahat itu, dan cahaya jahat tak berujung memancar dari matanya, serta kekuatan jahat yang menyapu dengan dahsyat, mencemari langit seperti neraka. Cetakan reinkarnasi, lingkaran cahaya ungu di sekitar tubuh Xiaoyi semakin membesar. Begitu lingkaran cahaya itu dilemparkan, roh jahat di seluruh ruang angkasa langsung menghindar dari mereka berdua. Penguasa abadi, 6 pola suci. Guntur yang agung dan sakral menggema di seluruh ruangan, dan tiba-tiba sebuah penggaris emas raksasa dengan panjang beberapa ribu meter perlahan muncul di belakang Xiaoyan. Di atas penggaris emas raksasa itu, terdapat bayangan naga emas di gagang penggaris, menunjukkan kekuasaan yang tak terbatas. Cahaya keemasan pada penggaris itu tampak makmur, dan memiliki kekuatan dahsyat untuk menekan segalanya. Yang terpenting adalah, di antara 7 lubang kecil pada badan penguasa itu, telah diisi oleh 6 pola suci api dengan kekuatan bercahaya yang berbeda. Kekuatan kuno dan dahsyat itu bagaikan seberkas matahari keemasan yang menyengat, hanya secercah cahaya senja yang memancar, menghancurkan monster-monster menakutkan yang merasuki dunia ini. Kehendak suci itu sangat mengagumkan, dan tekanan energi matahari keemasan yang menyengat condong ke bawah, menyebabkan kehampaan ini hancur total. Roh jahat iblis di ruang angkasa dan peti mati di bawah kakinya bergetar hebat, seolah-olah akan hancur total kapan saja. Mengapa ada perasaan kelelahan akan kekuatan jahatku pada penguasa emas yang aneh ini? Merasakan serangan mengerikan semacam ini, roh jahat bayangan iblis itu memandang Xiaoyan dengan muram. Serangan yang dilakukan orang ini sekarang pasti dipandu oleh seorang ahli. Serangan pada level ini benar-benar berbeda dari pertarungan sebelumnya melawannya di dunia luar, sangat berbeda. Hari ini adalah hari kematianmu. Represi. Xiaoyan tampak gagah, dan penguasa kuno di depannya berayun dengan berat ke arah kehampaan, dan matahari keemasan yang menyengat di depannya segera memancarkan lingkaran halo suci, dengan dampak mengerikan jatuh ke langit berbintang, dengan cepat mencekik roh jahat bayangan iblis. Ingin membunuhku, itu tidak semudah itu. Merasakan aura ilahi yang begitu menakutkan, roh jahat bayangan iblis tahu bahwa dia tidak punya pilihan selain mundur, dan segera mengulurkan telapak tangannya yang dipenuhi garis-garis gelap tak terhitung jumlahnya dari bayangan itu, dan mengarahkan pandangannya ke peti mati emas di depannya. Ini adalah bagian dalam peti mati emas, dan peti mati emas di depannya adalah tempat jenazah kepala klan elf sebelumnya disimpan. Sekarang, tindakan roh jahat bayangan iblis ini mau tak mau mengejutkan Xiaoyan dan keduanya. Saudara kedua, peti mati elf itu sangat kaku dan misterius, bahkan tetua agung pun tidak bisa membukanya, jangan khawatir. Melihat ini, Xiaoyi tak kuasa menahan diri untuk mencibir, orang ini tak punya tempat untuk mati hari ini. Tidak benar, namun, kekuatan jiwa Xiaoyan yang sangat besar perlahan-lahan membangkitkan kembali rasa takut yang telah lama hilang. Retakan, suara yang tajam dan kasar itu tiba-tiba menggema di seluruh kehampaan yang gelap, dan tiba-tiba keduanya melihat seberkas cahaya menerobos di atas peti mati emas, dan tetesan darah cian menetes tanpa ragu ke tubuh roh jahat bayangan iblis itu. Pak Tua, matilah demi kursi ini. Ledakan, darah berwarna cian menetes, dan sumber kekuatan roh jahat yang rusak dengan cepat pulih. Seketika, dia mengarahkan pandangannya ke Xiaoyan di belakangnya dengan ganas, dan langsung masuk ke dalam peti mati emas. Seluruh ruang hampa yang gelap itu menjadi sunyi dan mati. Apa yang terjadi?
Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Xiaoyi sedikit terkejut untuk beberapa saat, Patriark Elf sebelumnya telah jatuh berabad-abad yang lalu, mengapa dia masih memiliki darah elf berwarna emas. Selain itu, peti mati emas itu dipenuhi dengan pola-pola misterius yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin roh jahat iblis ini dapat menguraikannya dengan begitu mudah dan memasukinya? Sepertinya hal itu telah mengikis jenazah di peti mati orang tua ini. Terdengar suara mendengung dari penguasa kuno di belakang Xiaoyan, bahkan dengan berkah dari 6 pola suci api dan kekuatan Feng Jue, aura dingin tetap muncul. Bang bang bang, saat keduanya ragu-ragu, lingkaran rune misterius diam-diam jatuh dari tepi peti mati emas di kehampaan gelap, dan garis-garis gelap menyebar, seolah-olah satu demi satu retakan jahat akan menghancurkan peti mati emas itu. Huho, sesaat kemudian, di atas peti mati emas, lingkaran energi iblis hitam muncul dan menyebar dengan liar, menyelimuti seluruh kehampaan. Apakah orang ini benar-benar bisa mengendalikan kekuatan sang patriark? Xiaoyi menatap peti mati emas itu dengan takjub, dan peti mati itu berguncang hebat di dalamnya, seolah-olah orang ini akan keluar dari dalam tanah. Mayat sang patriark seharusnya masih terbaring di peti mati emas. Sepertinya orang ini harus dibunuh secepat mungkin, jika tidak, begitu dia mendapatkan kembali kekuatannya sepenuhnya, akan timbul masalah. Xiaoyan mengangguk, kekuatan jiwa yang agung menyapu keluar dari tubuhnya. Namun, tepat setelah menggunakan kekuatan jiwanya, Xiaoyan terkejut mendapati bahwa saat kekuatan jiwanya memasuki tahap akhir Huayuan, seluruh gambaran kehampaan di sini muncul di benaknya tanpa penghalang apapun. Tempat ini awalnya adalah ruang terang, digunakan untuk menyimpan jenazah kepala klan elf, tetapi karena pikiran jahat, sekarang telah menjadi ruang yang kotor dan berbau busuk. Kekuatan jiwa, tanda suci, penguasa abadi, ada kilau kuning keemasan yang aneh di mata Xiaoyan, dan istana spiritual di dalam tubuhnya bergejolak, dan kekuatan jiwa yang tak terlihat seketika mengikat peti mati emas itu dengan erat. Pola-pola suci itu terbentang bersama, dan api suci serta kekuatan jiwa yang tak berujung membentuk jaring api jiwa yang kedap udara. Pada jaring api jiwa, tak terhitung banyaknya rune api yang menjulang tinggi saling terjalin, kuno dan esoteris, dan sebenarnya rune-rune itu menekan aura jahat yang menyebar dari peti mati emas. Hukuman langit dan bumi, penguasa para dewa. Suara gemuruh bernada tinggi itu mereda, dan sebuah penggaris emas raksasa tiba-tiba menjadi berkali-kali lebih besar. Xiaoyan langsung mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan segera mengayunkan satu kakinya, menebas ke arah peti mati emas yang terikat oleh jaring api jiwa. Meskipun penguasa kuno yang telah hancur itu rentan terhadap satu pukulan, namun di bawah selubung 6 pola suci, api kuno itu berkobar langsung menuju ke dalam peti mati emas. Diselubungi oleh kekuatan yang begitu menakutkan, peti mati emas itu tiba-tiba berputar, dan kobaran api kuno yang tak berujung itu benar-benar menguapkan semua energi iblis di sekitar peti mati emas tersebut. Su Senchi, melihat penguasa emas yang meraung-raung itu, terdengar suara getaran yang sangat menakutkan di dalam peti mati emas tersebut. Jika kau ingin membunuhku, kau masih sedikit lembut. Merasa terancam kematian, bayangan di dalam peti mati emas itu segera mengeluarkan raungan panik, dan energi magis berputar-putar, menyebabkan penguasa emas itu bergerak sangat lambat. Kekuatan roh, Zaidu mengeluarkan raungan rendah, dan lingkaran cahaya biru kehijauan menggantikan energi iblis dan menyebar langsung dari peti mati emas. Saat menyebar, lingkaran cahaya itu menahan serangan Xiaoyan. Segel reinkarnasi, *****, lakukan itu untukku. Kakak kedua, manfaatkan kesempatan sekarang. Ketika Xiaoyi melihat ini, tanda reinkarnasi di antara alisnya memancarkan aura yang sangat kuno, dan dalam sekejap, kekuatan para elf di atas peti mati emas sepenuhnya terserap, dan seluruh tubuhnya bergetar, seolah-olah akan meledak kapan saja. Mati. Tatapan mata Xiaoyan penuh kekaguman, seluruh kekuatan di tubuhnya berputar, penguasa kuno itu berkedip-kedip, dan 6 pola suci api berjatuhan dan langsung menekan peti mati emas. Ledakan. Penguasa emas itu meledak dalam sekejap. Kekuatan api kuno yang sangat besar dan tak terhitung jumlahnya benar-benar menembus peti mati emas itu, seperti mengenai cangkang lunak. Suaranya bergema di seluruh dunia ini. Wong berdengung. Lingkaran api keemasan berfluktuasi, menyapu dari peti mati emas saat itu, seluruh kehampaan gelap hancur total, dan aura jahat yang tak terhitung jumlahnya ditelan olehnya, menghilang tanpa jejak.
Sisi akhirnya meninggal. Setelah melakukan semua ini, tubuh Xiaoyan terasa berat, tetapi karena pengalaman ini, ia juga memperoleh banyak wawasan tentang penggunaan pola suci tersebut. Saudara laki-laki kedua, Xiaoyi buru-buru menghampiri Xiaoyan dan membuka mulutnya dengan mata cemas, mengabaikan bercak darah di tubuhnya. Tidak apa-apa, orang ini sudah mati. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, kubus Rubik Iblis muncul dari tubuhnya, dan dengan lambaian tangannya, dia menyerap jejak terakhir pikiran jahat ke dalamnya. Bahkan dengan metode ini, keinginan untuk menekan pikiran jahat bukanlah hal yang aneh, tetapi dengan kubus iblis yang menyerap jejak terakhir dari asalnya, orang ini benar-benar telah jatuh ke dalam jurang ini. Adapun kubus iblis, ia telah menyerap kekuatan yang setara dengan pikiran jahat tingkat keempat, tetapi baru setengahnya yang terisi. Jika Anda menggunakan iblisisasi di masa depan, kekuatannya mungkin akan mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi. Akhirnya selesai juga. Kekosongan di sini telah rusak, dan aku khawatir akan runtuh sepenuhnya dalam sekejap. Penguasa kuno dan pola suci itu disimpan bersama, dan senyum masam muncul di sudut mulut Xiaoyan. Kekuatan peri barusan, apa kau baik-baik saja? Setelah menyelesaikan masalah-masalah ini, Xiaoyan hanya menatap Xiaoyi dengan sedikit khawatir. Kekuatan elf berwarna biru langit yang digunakan Xienian barusan jelas merupakan bagian dari kekuatan yang ditinggalkan oleh kepala klan elf, dan sangat tirani serta mendominasi. Jika kau berusaha menyerap semuanya, aku khawatir kau tidak akan mampu mengalahkan pikiran jahat itu. Seharusnya tidak masalah, segel reinkarnasi Yaoji dapat menghentikan dan menyerap semua kekuatan elf, tetapi aku butuh waktu. Napas Xiaoyi sangat kacau, dan energi ungu serta energi Xian mengalir di dalam tubuhnya. Jelas sekali bahwa keduanya terlibat dalam semacam konfrontasi yang sangat sengit, jadi dia berkata dengan wajah muram. Langkah selanjutnya adalah mengambil token kepala klan elf. Adapun ujian Yaoji, dapat dianggap lulus sepenuhnya. Xiaoyan mengangguk, meskipun luka di tubuh Xiaoyi tidak menggembirakan, siklus reinkarnasi yang sangat sulit diatasi justru perlahan-lahan mereda di bawah persaingan kedua kekuatan tersebut. Setelah saling pandang, keduanya langsung menuju peti mati emas. Saat itu, retakan muncul di sekeliling peti mati emas tersebut. Jelas bahwa peti mati itu telah lama dikuasai oleh pikiran jahat. Sekarang peti mati itu sudah lapuk, seperti sepotong kayu busuk yang akan hancur berkeping-keping kapan saja. Aku baru saja membunuh pikiran-pikiran jahat itu. Dengan kekuatan penguasa kuno dan pola suci, aku telah sepenuhnya melenyapkan kekuatan jahat di dalam peti mati. Terserah kalian untuk melakukan hal semacam ini terhadap bagian dalam para elf kalian. Xiaoyan meletakkan tangannya di bahu Xiaoyi dan tersenyum, lalu sedikit bergeser ke samping. Kekuatan di tubuhnya cukup aneh, dan itu bukanlah sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh kekuatan klan elf. Saat ini, kesempatan ini milik Xiaoyi. Sebagai kakak kedua, Xiaoyan tentu saja tidak akan mencoba memperebutkannya. Oke, Xiaoyi mengangguk, dan seketika tubuhnya diselimuti lingkaran cahaya ungu. Ia menekan lingkaran cahaya biru itu dalam sekejap, mengangkat telapak tangannya, dan menempelkannya pada pola emas di tepi peti mati emas. Wong berdengung. Tepat saat telapak tangan Xiaoyi disatukan, sebuah lingkaran cahaya cian yang sangat terang menyembur keluar dari peti mati emas, dan seketika itu juga tidak ada perubahan. Di bawah bimbingan segel reinkarnasinya, lingkaran cahaya itu dengan sempurna masuk ke dalam tubuh Xiaoyi. Kemudian, dengan suara retakan, tutup peti mati itu didorong terbuka perlahan oleh Xiaoyi. Peti mati itu baru saja dibuka, dan aura yang sangat megah dan menakutkan menyembur keluar seperti kawah, menyebabkan keduanya menjadi lebih tegang, dan mereka langsung mundur puluhan langkah. Cukup untuk membuat Dewa Petarung Bintang 8 hancur berkeping-keping. Ada tulang-tulang putih, sebuah mayat. Ada banyak sekali pola jahat di tulang-tulang itu. Sepertinya tulang-tulang itu telah terkikis selama bertahun-tahun. Xiaoyi menolak paksaan kepala klan elf dan terbang mendekat, dengan ekspresi penyesalan, memberi hormat dengan penuh rasa hormat, lalu menatap ke dalam peti mati. Yang mulia, semoga beristirahat dengan tenang. Xiaoyan juga membungkuk dan memberi hormat kepadanya, dan dia pantas mendapatkan rasa hormatnya atas pahlawan yang gugur karena kelelahan dalam menghadapi suku-suku jahat di luar alam. Saudara kedua, Yang Mulia telah wafat. Meskipun jenazah-jenazah ini telah dirusak oleh kekuatan jahat,
Anda memiliki api suci di dalam tubuh Anda, dan api itu akan berguna bagi Anda setelah dimurnikan. Terimalah. Xiao Yi menatap mayat pria bermahkota itu, lalu berkata, mayat seorang tokoh berkekuatan reinkarnasi, nilai seperti itu tidak dapat diukur. Wong berdengung, benda-benda ini tidak berguna bagiku. Ambillah. Benda-benda ini sangat berharga bagimu ketika kau memasuki reinkarnasi. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia melambaikan tangannya yang besar, dan api kuning menyala langsung membakar tulang-tulang putih itu. Hampir dalam beberapa tarikan napas, tanda-tanda sihir gelap dan hitam yang menempel pada tulang-tulang itu benar-benar dimurnikan, dan tulang-tulang putih itu menjadi semakin renyah, dan ada fluktuasi kuno yang tak terlihat. Ketika Xiao Yi melihat ini, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan buru-buru menggunakan api ungu untuk mengambil tulang Sen-Sen dengan hati-hati, lalu meletakkannya di depannya seolah-olah sedang melihat seorang bayi. Yang mulia ini juga seorang pahlawan. Ketika api suci membakar energi hitam, Xiao Yan samar-samar menangkap jejak ingatan kepala klan elf api. Dai Anli, yang berada di ranah kekuatan dan pengetahuan mendalam, pernah menjadi tulang punggung dari banyak pasukan di 1000 dunia besar pada Perang Dunia Pertama. Dia memimpin para elf api untuk memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya, dan sangat dihormati oleh semua makhluk di 1000 dunia besar. Dua anak kecil yang cerdas, mereka bisa dianggap sebagai keinginan saya yang belum terpenuhi. Untungnya, saya tidak menjadi pendosa abadi para elf api. Dewi Yaoji, hiduplah selamanya. Aku bersedia mengikutinya selamanya. Ketika Xiao Yi memasukkan mayatnya ke dalam tasnya, suara wanita yang penuh daya tarik itu bergema di langit dan bumi, lalu perlahan menghilang. Selamat kepada siswa senior. Selamat kepada Patriark Dianli, yang mulia. Xiao Yan dan Xiao Yi membungkuk bersama dan memberi selamat kepada Raja Sejati klan Peri Api. Adapun tanda pengenal kepala klan Peri, cincin peri, yang juga diletakkan diam-diam di atas jenazah, kini telah diperoleh oleh Xiao Yi, kepala kedua klan Peri Api. Kata-kata itu memang pantas untuk nama mereka. Ledakan. Pada saat yang sama, di luar peti mati emas, tetua pertama dan kedua tetua tiba-tiba merasakan energi yang sangat agung, menyapu keluar dari peti mati. Tingkat kekuatan ini benar-benar membuat wajah tetua pertama yang selalu tenang berubah drastis. Tidak bagus. Kau harus menyegel peti mati emas itu dengan tanganmu, kau tidak boleh membiarkan orang ini keluar. Tetua Agung memimpin, mengabaikan terkikisnya kekuatan jahat di tubuhnya, dan kobaran api tak berujung berkobar, menyelimuti peti mati emas itu. Begitu pikiran jahat itu kembali, para elf api mereka mungkin tidak akan terhindar dari nasib buruk. Penatua, tunggu sebentar, bau ini sepertinya tidak wajar. Tepat ketika Malin dan Yao Laogui hendak mengaktifkan kekuatan mereka menemukan bahwa kekuatan yang menyebar dari peti mati emas itu bukanlah aura jahat. Sebaliknya, itu adalah semacam kekuatan yang lembut. Kekuatan ini bercampur dengan filamen cian yang tak terhitung jumlahnya dan api ungu yang baru saja muncul dan meledak ke seluruh ruang di sarang elf, dan kemanapun ia lewat, baik itu atmosfer jahat yang tersisa, udaranya telah dimurnikan sepenuhnya. Dewi Yaoji muncul. Dalam sekejap, ketiganya menyatu dan mendarat di patung Yaoji di sampingnya. Kecuali sarang di sini, puluhan sarang di seluruh sarang elf, dengan aura yang bertahan lama seperti naga yang terbangun, perlahan terbangun dan melilitnya. Kekuatan jahat telah sepenuhnya lenyap, dan mereka baru saja terbangun, meskipun mata mereka salah, tetapi setelah merasakan cahaya biru yang cemerlang, mereka semua menatap patung Yaoji di tengah sarang dengan kagum. Pada saat itu, di atas patung Yaoji, terdapat untaian lingkaran cahaya ungu, seperti bulan terang yang turun, membuka jalan bagi seluruh sarang elf, dan suasana terang dan damai memenuhi hati puluhan elf api. Pikiran jahat telah lenyap, dan kemakmuran para elf api akan segera dimulai. Dan semua ini mungkin berhubungan dengan Xiao Yi dan temannya. Ujung hidungnya terasa perih, dan air mata panas yang asam dan mengalir tak terkendali membasahi pipi tetua agung, dan sudut mulutnya sedikit serak lalu perlahan berkata, setan itu telah pergi, Dewi Yaoji. Para elf akan makmur selamanya. Suara dahsyat itu menggema ke seluruh sarang para elf seperti guntur, membuat banyak orang merasa hangat. Ayo pergi, kita sudah menetap di sini, sudah waktunya untuk kembali. Tapi bagaimana cara kembali ke patung Dewi Yaoji dari sini? Xiao Yan dan Xiao Yi saling pandang, sedikit terkejut. Dian Anli,
kau telah lama menderita. Di kehidupan ini, biarkan kau merasa sangat kesepian. Bereinkarnasi dan bereinkarnasi. Pada saat ini, di kehampaan yang sunyi ini, kehampaan tiba-tiba menjadi berputar, dan sebuah rune ungu dengan ganas membakar api ungu yang tak terhitung jumlahnya, membakar abis peti mati yang rusak dalam satu serangan. Kekuatan elf dan tulang elf yang diperoleh Xiao Yi, serta sisa napas elf terakhir dan jejaknya telah sepenuhnya terbakar oleh gerakan Yao Ji. Di dalam debu yang telah lenyap, terdapat bisikan samar tentang reinkarnasi yang sangat misterius. Kalian berdua telah melakukan pekerjaan yang bagus, ikutlah denganku. Suara Yao Ji meredam, dan dia dengan santai mengetuk kehampaan, lalu Zaidu menuntun keduanya kembali ke patungnya. Yang mulia Yao Ji, Xiaoyan dan Xiao Yi saling pandang dan mengikuti mereka dengan hormat. Seandainya bukan karena bimbingan Dewi Yao Ji, dengan berkah dari penguasa eksekusi dewa yang patah dan kekuatan pola suci, saya khawatir mereka berdua tidak akan mampu menyelesaikan kesulitan ini. Yang mulia, keduanya diam-diam mengikuti Dewi Yao Ji, sampai Yao Ji tidak bergerak untuk waktu yang lama, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak mengingatkan dengan keras, tetapi kali ini, ketika mereka kembali ke ruang patung Yao Ji, energi yang sangat panas melesat ke arah mereka. Dong, dong, dong. Yao Ji mengabaikannya dan membawa keduanya ke tengah kehampaan. Pada cakram yang dipegang oleh 9 patung batu elf, tampak terpancar aura yang sangat lemah. Saat ini, Yao Ji sedang menatap cakram itu dengan saksama. Wow, dengan suara tertentu, ditarik oleh Dewi Yao Ji, nyala api ungu tiba-tiba muncul di cakram itu, dan tampak ada semacam makhluk yang mengintai di dalam nyala api tersebut. Put puf puf, saat nyala api ungu samar itu muncul, api jiwa batu ember di tubuh Xiao Yan menyusut dengan hebat, bergetar, dan bahkan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang. Rasa dingin yang sangat menakutkan menyebar ke seluruh tubuh, bukan hanya dengan rasa takut yang sangat langka, tetapi juga dengan keserakahan yang sangat gila. Ini, Xiao Yi juga sedikit bingung. Tanda samsara di antara alisnya bersinar terang dan memantul pada cakram itu. Seketika, matanya hanya menatap cakram tersebut. Di atas cakram yang diangkat oleh 9 patung batu elf, tiba-tiba muncul jejak kabut ungu panas di sekitarnya. Kabut ungu itu menyebar, membuat ruangan ini benar-benar sunyi. Ini, Xiaoyan berusaha keras menahan keterkejutannya, matanya sedikit menyipit dan menatap lurus ke depan. Kabut ungu di atas cakram itu menghilang dengan tenang, dan nyala api ungu di depannya tiba-tiba sedikit menyala. Bahkan ruang hampa di sekitar cakram itu pun menjadi terdistorsi, dan seekor rusa yang anggun dan lemah terbaring tenang di atasnya. Rusa itu penuh dengan warna ungu, dan pada tubuhnya yang indah, tak diragukan lagi terpancar kebaikan, kemuliaan, dan kelembutan. Ada sedikit rasa sakit dan panas di mata rusa itu, dan seluruh tubuhnya menyusut menjadi bentuk bulat dan melingkar di atas cakram, dengan bulu ungu yang lebat. Ia sangat hangat, tetapi garis-garis gelap di tubuhnya menyebar, membawa serangkaian fluktuasi jahat yang tak terpahami, yang ternyata membuat rusa ini sengsara. Meskipun begitu, di antara kedua tanduk rusa ini, nyala api ungu samar perlahan menyala, dan saat nyala api ungu itu naik, seluruh ruang hampa terasa sangat terdistorsi. Wong berdengung. Melihat itu, istana spiritual 6 lapis Xiaoyan menjadi gelisah, dan Seng Yan benar-benar mengeluarkan raungan yang sangat marah, napas lemah, dan menyerang. Tampaknya di bawah nyala api ungu yang lemah ini, bahkan banyak api suci di tubuh Xiao Yan kini hanya terpendam dan dipenuhi rasa marah yang mendalam. Ini, api suci. Guncangan hebat dan kelembutan dari nyala api kuning di tubuhnya sangat mengejutkan Xiao Yan. Saat pertama kali melihatnya, saya tidak tahu apa yang ada di piring itu, tetapi ketika saya melihatnya, saya langsung mengenali bayangan di piring itu. Yoyo, mata binatang Xian Elk yang lemah terbuka, mengawasi Xiao Yan dan Xiao Yan dengan waspada, tetapi ketika dia melihat bayangan Yao Ji, dia tiba-tiba mengeluarkan bisikan yang sangat intim. Dia yang muncul di hadapanmu adalah salah satu dari api suci. Ia menempati peringkat ke-10 dalam daftar api suci. Dunia menyebutnya Yao Ji Xian, hanya aku yang menyebutnya api roh ungu wulu. Setelah Xian Elk bergumam begitu banyak, Yao Ji berbalik dan ada kesedihan yang jarang terlihat di matanya. Tidak, dunia hanya mengetahui teknik sumber api sucinya, tetapi mereka tidak tahu bahwa tanduknya adalah tanduk elf, yang cukup untuk mengisolasi semua racun di dunia. Wulu adalah roh api suci.
Demi melindungi sumber api suci, ia telah kehabisan cahaya. Namun, api suci juga mengalami kerusakan yang sangat langka, sehingga api suci harus diperbaiki sebelum dapat digunakan. Kalian berdua, yang satu adalah murid Raja Suci, dan yang lain adalah muridku. Telapak tangan dan punggung tangan kalian penuh dengan daging, kalian dapat memilih sendiri. Setelah membakar sebatang dupa, aku akan bergandengan tangan dengan Wulu untuk menggunakan kekuatan api suci lainnya di tubuhmu sebagai panduan untuk memperbaiki api suci ini bersama-sama. Yaoji menatap kosong ke tempat lain, dan sama sekali tidak berani menatap Wulu, seolah-olah dia malu. Saudara laki-laki kedua, terserah kamu untuk melakukan ini. Saya telah mencapai banyak hal. Setelah beberapa menit saling menyentuh, Xiaoyi tersenyum lebar, menggaruk kepalanya dan tampak malu. Anda, api suci ini tercipta dengan mengandalkan Dewi Yaoji, dan kau membawa segel reinkarnasi di bawah mahkota Yaoji. Kau lebih penting dariku. Xiaoyan tentu saja tahu apa yang dipikirkan Xiaoyi, dan langsung memarahinya dengan tegas. Tidak, aku tidak menginginkannya. Api suci ini diberikan kepada saudara kedua. Saudara kedua lebih membutuhkannya daripada aku. Reinkarnasi sudah cukup. Xiaoyi langsung menggelengkan kepalanya dan berkata, suaranya yang malu-malu dipenuhi dengan ketegasan yang tak tertahankan. Apa sebutan untuk api suci? Biarkan saja. Kamu sama sekali tidak memberi saya ketenangan pikiran. Kamu harus memberikan ini padaku. Namun, Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan menolak kebaikan Xiaoyi. Masalah penting seperti ini sama sekali tidak bisa ditoleransi. Wow, sebelum Xiaoyan selesai berbicara, Xiaoyi tiba-tiba menutup matanya, kekuatan elf Qian di tubuhnya tidak dapat lagi ditekan, dan energi ungu samsara yin dan energi Qian mulai perlahan menyatu, bahkan siklus samsara yang selalu berhenti bergerak maju juga mulai mengendur secara signifikan. Kamu hanya mempermalukan dirimu sendiri. Melihat Xiaoyi bertindak sesuka hatinya, amarah yang meluap dari dada Xiaoyan pun meledak. Dengan reinkarnasi mahkota Yaoji, dan bekerja sama dengan api suci ini, Xiaoyi pasti akan melangkah ke puncak dunia dakian di masa depan, tetapi orang ini malah melepaskan kesempatan sebesar ini. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa api suci adalah sesuatu yang dapat dilihat di mana-mana? Karena, kau adalah saudara laki-lakiku yang kedua. Saat Xiaoyi diselimuti energi dua warna, sebuah suara panjang, disertai dengan suara sombong yang tak terkendali, bergema. Pada saat yang sama, pikiran Xiaoyi terus teringat akan sosok Xiaoyan. Benua Doqi, iblis suci teratai murni, roh api. Saat pertama kali datang ke dakian, Ziwo menyatu, menjadi roh, Yaoji dakian mencari segel spiritual di dunia, dan bereinkarnasi. Satu demi satu, kenangan terdalam yang disembunyikan Xiaoyi mengalir masuk dan keluar. Air mata dan emosi menyelimuti tubuh Xiaoyi, dan dia sepenuhnya memulai jalan reinkarnasinya sendiri. Nak, sayapmu sungguh keras. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, tubuhnya tiba-tiba bergetar, perasaan asam menusuk hatinya dari hidungnya, dan ada perasaan air mata lama di sudut matanya.